menggali mengenai apa itu LNSW, apa itu INSW gitu, keterkaitan seperti apa gitu. Mungkin Saat ini pemerintah itu mempunyai LNSW. Bagaimana kita memberikan orkestrasi dari setiap kementerian sama lembaga agar dalam proses ekspor, impor, dan logistiknya menjadi lebih efisien. INSW dan LNSW sebagai pengelolanya gitu Pak ya. Itu dibentuk itu yang melatar belakangi itu apa ya Pak Di kira-kira? awal-awal tahun 90-an itu mulai terpikirkan. Kita kalau punya izin itu pasti membawa kemana-mana pakai map ke meja A, B, C, Betul, ke banyak kementerian meja A, yang B, harus C. dilalui Pak. Itu sangat merepotkan Betul. dan sangat tidak efisien. Dan yang paling parah adalah validasi keasliannya sangat susah. Betul. Halo Sobat SCSI dimanapun Anda berada. Kembali hadir program Sisi Talk, kadar KSO Skopindo Survei Indonesia, yang pada kesempatan ini akan membahas seputar Indonesia National Single Windows, serta peran dari Lembaga Nasional Single Windows pada sistem perdagangan ekspor maupun impor di Indonesia. Saya Yoni Rusdiana, host pada episode ini, dan telah hadir bersama kita Bapak Galih Elham Setiawan selaku Direktur Efisiensi Proses Bisnis pada Lembaga Nasional Single Windows. Izin saya memperkenalkan CV dari narasumber, yaitu nama lengkap Bapak Galih Elham Setiawan SEMM. Tempat dan tanggal lahir beliau adalah Wonogiri, 18 Juni 1972. Jabatan saat ini adalah Direktur Efisiensi Proses Bisnis Lembaga Nasional Single Windows. Kemudian jabatan sebelumnya adalah pada Agustus 2021 sampai dengan Juni 2023, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada Juni 2023 sampai dengan September 2024, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun pada September 2024 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur pada Direktorat Efisiensi Proses Bisnis LNSW atau Lembaga Nasional Single Windows. Selamat datang Pak Galih di KSO Skopindo Survei Indonesia. Terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan Bapak sebagai Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW. Sekali lagi mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk audiens dari Sobat SCISI. Halo Sobat SCISI, selamat pagi. Dengan saya Galih dari Direktorat Efisiensi Proses Bisnis LNSW. Baik, terima kasih Pak Galih sekali lagi atas waktunya. Jadi pada diskusi kali ini kita coba menggali mengenai apa itu LNSW, apa itu INSW gitu Pak, keterkaitan seperti apa gitu. Mungkin itu dulu Pak Galih. Jadi pertanyaannya di awal itu dulu Pak Galih, silakan. Baik, terima kasih Mas. Ini kesempatan yang bagus untuk kami untuk memberikan pengertian atau pengetahuan kepada para sobat SCISI bahwa saat ini pemerintah itu mempunyai LNSW. Apa itu LNSW? Lembaga Nasional Single Window. Tugasnya apa sebenarnya? Itu adalah bagaimana kita memberikan orkestrasi dari setiap kementerian sama lembaga di Indonesia ini agar dalam proses ekspor, impor, dan logistiknya menjadi lebih efisien. Kemudian dari efisiensi itu nanti tujuan akhirnya adalah apa? Logistik cost kita akan turun. Tapi nanti sebelum sampai ke sana kita akan bicara terkait apa sih LNSW itu? Lembaga Nasional Single Window yang di dalamnya ada sistem. Sistemnya adalah sistem Indonesia National Single Window. Dan environment-nya ada yang namanya INSW, Indonesia National Single Window.
Sistemnya itu yang mengelola adalah LNSW. Kalau environment-nya itu ada nanti digerakkan oleh Kemenko, ada Kemenko Pangan, ada Kemenko Ekon, kemudian ada beberapa kementerian sama lembaga lainnya di situ. Itulah yang saat ini menggerakkan efisiensi dari semua proses ekspor impor dan logistik di Indonesia agar daya saing produk-produk kita itu lebih bagus. Agar kemudian setiap importasi kita datanya lebih clear untuk dipakai pimpinan-pimpinan kita dalam menentukan kebijakan ekspor impor di Indonesia. Khususnya juga kebijakan perdagangan yang apalagi sekarang sedang ada perang dagang. Kita data itu harus benar-benar clear dan data itu harus benar-benar valid serta real time yang bisa dilihat oleh pimpinan untuk mengambil keputusan agar lebih cepat dalam merespon setiap kebijakan dan perubahan dunia yang ada. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi kita lebih tahu nih apa LNSW itu seperti apa, INSW itu apa gitu Pak ya. Dan sistemnya sendiri adalah SINSW Pak ya. Ya, betul. Sistem Indonesia National Single Windows. Ya. Yang mana itu kalau itu ibaratnya semacam satu jendela gitu. Jadi terhadap pertukaran data antar kementerian dan lembaga itu melalui INSW Pak ya. Jadi Ya. terintegrasi di situ ya Betul. Pak ya. Luar biasa sekali berarti tugasnya Pak. Sangat berperan penting ini Pak. Terus kemudian apa terkait dengan latar belakang gitu, Pak. Kenapa INSW atau ya ini INSW dan LNSW sebagai pengelolanya gitu, Pak, ya. Itu dibentuk itu yang melatar belakangi itu apa ya, Pak, kira-kira, Pak? Jadi gini Mas, dalam suatu proses bisnis dan apa namanya birokrasi negara, Iya. di kita mungkin waktu itu ada kebutuhan untuk bagaimana mensinkronisasikan, bagaimana mengintegrasikan semua proses bisnis yang ada sehingga masyarakat menjadi mudah. Di awal-awal tahun 90-an itu mulai terpikirkan bagaimana mungkin suatu lembaga memberikan izin, kemudian kalau yang kita kelahiran baby boomer Baby atau boomer. generasi X mungkin ya, Iya. itu tahu bahwa kita kalau punya izin itu pasti membawa kemana-mana pakai map, pakai ini, pakai apa kertas izin Bawa segala berkas, Pak, macam. ya? Nah, iya pakai berkas ke meja A, B, C, Betul. ke Banyak kementerian meja A, yang B, harus C. dilalui, Pak. Itu sangat merepotkan Betul. dan sangat tidak efisien. Dan yang paling parah adalah validasi keasliannya sangat susah. Betul. Itu bisa banget untuk kemudian Ada dikopi pemalsuan, Pak, atau ya? kemudian dipalsukan, nah semacam itu. Nah, pemerintah kemudian mencetuskan bagaimana ini diintegrasikan, orkestrasinya harus jelas seperti apa, sehingga masyarakat lebih mudah. Masyarakat bisa memantau, apalagi sekarang dengan sistem adanya internet, adanya koneksi digital segala macam, masyarakat bisa mensubmit suatu perizinan, mensubmit suatu suatu yang diberikan pelayanan oleh Pelayanan. pemerintah. Itu tanpa harus datang. Dan itu kemudian diorkestrasikan dalam suatu lembaga yang namanya Lembaga Nasional Single Window. Itu mulai berjalan sejak mungkin 10 tahun yang lalu sudah mulai running well, dan sekarang pengembangannya lebih kepada ekspor impor dan logistik dulu. Nanti mungkin kesananya akan berkembang lagi. Kalau perkembangan yang ada sekarang tidak hanya juga ada ekspor impor sebenarnya, kita sudah punya yang namanya Simbara. Ya, sistem informasi batu bara itu. Kemudian nanti kita akan kembangkan pada sistem-sistem yang lain terkait dengan mineral dan batu bara. Kemudian kita juga nanti ada sistem yang SSM, single submission, ada perizinan masuk ke situ. Kemudian ada single submission yang lainnya juga masuk ke situ. Dan ini semua akan mempermudah masyarakat, para stakeholder yang ada untuk bagaimana dalam proses logistik secara nasional ini atau mungkin juga internasional itu semua bisa di-apply dengan mudah oleh masyarakat, dan mereka juga bisa melihat sampai di mana penyelesaian, bagaimana progresnya setiap tahapan yang harusnya mereka jalani. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih, Pak. Jadi memang sesuai dengan kondisi saat ini, Pak ya, semuanya transparan gitu, Pak ya. Jadi mulai dari pengajuan sampai dengan sekarang statusnya sudah sampai apa gitu kan, itu Ya, jadi betul. user tuh bisa up to date gitu, Pak, real time gitu, Pak ya. Ya. Real time seperti itu. Baik. Terima kasih penjelasannya, Pak. Sama-sama. Kemudian juga terkait ini, Pak, permasalahan logistik cost nih, Pak. Apa tantangan dan kendala yang dihadapi selama menjalani proses bisnis di LNSW sendiri, Pak? Nah, logistik cost ini menjadi isu yang menurut saya di masyarakat dan mungkin internasional ya,
ini menjadi suatu isu yang penting karena kemudian suatu barang yang ada di setiap negara yang kemudian diperjualbelikan, itu ternyata harga barang itu sendiri tidak semata-mata berapa HPP-nya, harga pokok Betul. produksinya. Tapi logistik cost di suatu negara, peranan logistik di suatu negara, itu menentukan hasil akhir dari barangnya. Sebagai contoh, Mas, Iya. kalau kita ngambil barang A dari suatu negara B misalkan, Iya. di sana mungkin harganya kita anggaplah sekitar Rp5.000. Iya. Ternyata begitu masuk ke negara kita, logistik kita itu tidak begitu sempurna mendukung pergerakan barang. Kita ambil contoh, misalkan ya, Iya. bagaimana pergudangan, bagaimana tracking, bagaimana pemesanan trackingnya, bagaimana bahkan pembayaran daripada billingnya masing-masing, Iya. itu mungkin terpisah-pisah dan nggak efisien. Sehingga apa? Barang yang tadi mungkin barang A yang dari negara B yang Iya. harganya awal 5.000, 5.000. sampai di Indonesia, sampai di konsumen akhir, bisa jadi 20.000. Bisa berlipat-lipat harganya, Bisa Pak. jadi berlipat-lipat. Nah, itu kan membebani masyarakat sebenarnya. Betul. Jadi ekonomi biaya tinggi. Nah, dari sistem yang ada, kalau terkait dengan logistik cost kita punya namanya National Logistic Ecosystem. Ekosistem. Itu kita satukan bagaimana dari mulai awal kapal datang, bagaimana dengan penumpukannya di pelabuhan, bagaimana dengan trackingnya, bagaimana dengan bayar BL-nya, Iya. bagaimana dengan DO-nya, sampai keluar gudangnya bagaimana, dalam satu sistem, bagaimana dengan billingnya, sehingga apa? Semuanya menjadi efisien, Iya. transparan, terhitung. Terhitung. Jadi setiap yang bekerja di situ pun tahu, oh saya mau mengimpor barang A, oh atau saya mau ekspor barang A, berapa biaya logistik yang harus saya keluarkan, itu bisa dihitung dari awal. Dan itu semua yang terlibat di dalamnya bisa ngerti, itu biayanya memang segitu. Ya. Dan itu membuat masyarakat kepastian usahanya jadi lebih tinggi. Bagi di sisi pemerintah, kita juga bisa menurunkan istilahnya. Turut serta menurunkan harga-harga yang ada di masyarakat sehingga bisa terjangkau oleh mereka semua. Baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Jadi memang itu sangat berpengaruh Pak ya, Ya. terhadap harga akhir yang didapat oleh pengguna gitu. Jadi dengan memangkas jadi biaya-biaya yang tidak perlu tadi ya Pak ya. Luar biasa Pak peran. Jadi ini memang bisa menjadi tadi dari sisi efisiensi tercapai gitu Pak. Jadi ketika barang tersebut masuk mungkin ada biaya tambahan tapi tidak sebesar sebelumnya adanya National Logistic Ecosystem tersebut Ya, gitu Pak ya. betul. Baik Pak. Kemudian ini Pak terkait dengan revisi peraturan nih Pak. Ada Inpres nomor 5 tahun 2020 dan Perpres tahun 2012 itu yang akan melibatkan termasuk LNSW gitu Pak ya, lembaga LNSW. Bagaimana pendapat Bapak terkait adanya revisi dua peraturan tersebut itu Pak? Revisi atau istilahnya perubahan, Ya. yaitu PP 5 dan itu 44 Iya. itu memang menjadi suatu keharusan. Karena apa? Dalam dunia bisnis yang setiap saat berkembang, birokrasi itu harusnya menyesuaikan. Bahkan rata-rata kalau kita lihat larinya bisnis yang dikomandoi oleh pihak swasta, biasanya lebih kencang daripada birokrasi yang ada di belakangnya. Nah, kita juga pinginnya ini menjadi pergerakannya menjadi sama ideal, sama cepatnya. Peraturan itu memang perlu perubahan bukan semata-mata juga karena bisnis, tapi juga kita mengikuti perkembangan bagaimana kebijakan perdagangan luar negeri seperti apa. Pertama, yang kedua juga kita mengikuti bagaimana perkembangan teknologi. Yang ketiga, kepastian hukum juga perlu masuk di dalam situ. Karena tanpa kepastian hukum, nanti kepastian usaha, kepastian bisnis pun juga bisa nggak tercapai. Nah, untuk itu semua maka peraturan perlu kita sesuaikan, kemudian menaungi lembaga mana aja, kinerjanya bagaimana, di situ juga nanti ada bagaimana keterkaitan antara kementerian sama lembaga dalam bekerja, kemudian bagaimana dalam menentukan suatu kebijakan. Sehingga semua kebijakan itu ujungnya benar-benar transparan. Semua masyarakat bisa mengakses, bisa mengikuti perkembangannya, dan bisa mungkin mendapatkan daripada apa yang dia inginkan secara cepat dan transparan, serta dengan biaya yang sangat murah. Dalam pengertian biaya bukan dipungut biaya, tapi masih dalam biaya murah. Dalam mengakses itu kan dia perlu melakukan sesuatu. Kalau kemudian kita bayangkan kembali kepada kemarin itu membawa dokumen kemana-mana, itu kan biaya
Betul, Pak. Dia pergi ke mana-mana itu kan biaya. Nah, Iya, ini mungkin dengan internet, dengan ini ya paling membayar harga internetnya saja untuk dia betul. masing-masing. Baik Seperti baik. itu, Mas. Baik, Pak. Jadi memang, sekarang nih pelaku usaha tuh dipermudah, Pak, ya. Jadi ketika mau melakukan impor dengan memasukkan barangnya melalui INTR itu, Pak, ya, kalau websitenya itu, Mhm. jadi kelihatan barang tersebut butuh apa nih, aturan-aturannya yang mana barang tersebut itu, Pak, ya, ada butuh PIK, butuh LSK, jadi semuanya bisa tercantum di situ, Pak, ya. Iya, betul. Jadi itu transparansinya di situ, Pak, Heeh. ya. Jadi orang yang awam mungkin tadinya bisa melihat dulu, coba aja dicek dulu di websitenya INSW gitu kan, Pak, ya. Jadi itu terbantu seperti itu ya, Pak, ya? Betul betul. Ya, baik, Pak. Terus, ini, Pak, terkait dengan peningkatan nilai impor non-migas, Pak, 3 tahun terakhir periode 2022 sampai dengan 2024. Ini dengan berjalannya optimalisasi nasional logistik ekosistem tadi, Pak, terus, peran LNSW juga terhadap importasi barang, bagaimana manfaat dan dampaknya gitu, Pak, yang terjadi gitu, Pak? Terkait barang-barang non migas ya, Iya, ada beberapa memang, kalau kita mengklasifikasikan barang impor, mhm, ada yang memang barang impor itu melalui sistem, neraca komoditas. Karena memang misalnya kita bicara bawang putih, kita kemudian bicara barang-barang tertentu lain yang diatur oleh pemerintah. iya, Kemudian juga ada yang melalui, perizinan lainnya. mhm, Ada juga yang tanpa perizinan dalam pengertian bebas untuk dilakukan impor. Ini memang terkait dengan strategi perdagangan oleh pemerintah secara pemerintah, umum mhm, dan memang impor ini kan sebenarnya untuk seharusnya ya, untuk mendukung produksi nasional seperti apa. iya, Beberapa impor yang dilakukan itu memang akan tujuannya untuk ekspor. mhm, Jadi kita mengambil manfaat dari impor yang lancar itu adalah untuk, menambah nilai barang dengan cara ditambah nilai barangnya di Indonesia, kemudian kita lakukan ekspor. Sehingga keuntungan Indonesia adalah dari tenaga kerja, kemudian dari nilai tambah itu sendiri, sama mhm, mungkin kepercayaan investor untuk menaruh uangnya di Indonesia. mhm, Impor yang semata-mata untuk konsumsi mungkin, sedikit demi sedikit dan udah banyak dilakukan oleh pemerintah adalah kita harus mandiri untuk menggantikan barang impor itu dengan, barang-barang yang diproduksi oleh Indonesia sendiri. iya, Kita lihat sekarang udah mendekati swasembada beras, sudah nggak ada impor beras, kemudian nanti swasembada barang-barang pangan yang lainnya dan pemerintah akan menuju ke sana. Jadi dari sisi impor kita memang, efisienkan logistiknya, logistiknya, tapi juga dari sisi ekspor, mhm, kita juga ikut mendorong kemudahan orang untuk melakukan ekspor. iya, Di samping memang KL, kementerian lembaga lain juga mendorong, produksi dalam negeri agar lebih meningkat. Kalau kemudian kita bicara sisi ekspor impor, Bapak tadi udah, menyinggung INTR, INTR, ya kita sebenarnya mendorong masyarakat, mungkin sobat SCISI iya, untuk, bagaimana mencoba website INSW. INSW betul, Pak, Karena dari situ nanti juga teman-teman bisa belajar bagaimana, oh apa sih barang iseng aja mungkin dimasukkan iya, barang A, barang B, betul, barang C. Oh syaratnya apa? Oh barang ini syaratnya ini. iya, Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, kita sarankan untuk dalam tanda petik belajar dulu. iya, Karena kalau enggak nanti tiba-tiba, oh saya pengen impor ini semudah, beli barang di kalau misalkan dulu di Alibaba gitu ya, supermarket atau AliExpress, apa. Enggak seperti itu iya betul, memang. Jadi kita ada prosedur tersendiri dan mhm, memang setiap negara mempunyai prosedur untuk melakukan ekspor impor dan itu memang diatur juga di aturan, WTO iya, terkait itu semua. Makanya trade antar negara ini memang mungkin bisa jadi di setiap negara agak berbeda. baik, Tapi di negara kita, mhm, kita akan sistemnya akan kita masukkan ke dalam, digitalisasi sehingga masyarakat, bisa melihat semuanya menjadi sesuatu yang transparan. Tidak ada hidden cost, tidak ada yang tutup-tutupi. iya, baik, Pak, terima kasih penjelasannya, Pak. Jadi mungkin satu lagi, Pak, terkait layanan dari LNSW sendiri, Pak. Itu apakah mengikuti jam kerja kah atau ada waktu-waktu tertentu yang memang layanannya off atau seperti apa, Pak? Pada dasarnya ini kan karena sistem terdigitalisasi, Iya, itu tidak ada waktu jam kerjanya. tidak ada Semua batasan, bisa Pak, ya? diakses Mhm, di setiap saat, 24 hours bisa. 24 hours. Hanya saja mungkin pas kendala-kendala Iya, misalkan, itu pun dari LNSW membuka untuk live chat, untuk live chat. membuka dengan telepon, untuk membuka dengan,
apa namanya, Semacam email, email tiketing gitu ya? tiketing, Betul, dan itu ada petugas yang selalu bisa merespon itu. Pada dasarnya masyarakat bisa menikmati semua layanan dari LNSW, di sistem INSW itu 24 jam. 24 jam. Tidak ada jedanya, mau hari libur, mau jadi kerja, mau hari apapun, itu selalu terbuka. Karena, layanan ekspor-impor logistik ini kan tidak ada hentinya. Betul, Pak. Bahkan event itu pun di hari raya tetap berjalan. Iya, Jadi nggak ada kemudian, "Oh kita shutdown," nggak ada. betul. Dikecualikan dari itu misalnya ada sistem Ada yang maintenance, Pak, kemudian ya? Kalau itu maintenance itu pun juga wajar. diupayakan semaksimal mungkin tidak mengganggu ritme daripada jam kerja yang masyarakat sering lakukan di jam-jam tertentu. Siap, terima kasih. Berarti kalau itu 24/7, Pak, ya, kalau Ya, yang umum di itu 247 Pak, ya, 24/7, ya, biasanya. 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu 7 gitu, hari Pak, ya. seminggu. Jadi memang kalau saya riset tuh, katanya di Indonesia berlaku 3 shift katanya gitu, Pak. Jadi, ketika tengah malam pun akan ada yang merespon petugasnya gitu, Betul. Pak, seperti itu. Selalu kita menempatkan petugas untuk menjagani istilahnya Iya, itu betul, Pak. sistem, biar kalau ada apa-apa cepat ada masyarakat mendapatkan respon yang lebih baik. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Kalau boleh saya rangkum, Pak, ya, jadi tugas fungsi NSW itu, mungkin tadi meningkatkan kecepatan layanan gitu, Pak, ya. Terus juga ada memberikan kepastian, jadi, semuanya kan transparan, Pak. Jadi orang bisa tahu tadi ketika dia sudah mengajukan, terus dia bisa melihat progresnya, statusnya, kapan itu bisa selesai, dokumen-dokumen yang diperlukan gitu, Pak, ya. Terus juga ada efektivitas pengawasan gitu, Pak. Jadi ini karena terhubung dengan mungkin harapannya mungkin nanti semua kementerian lembaga terhubung nggak kalau saat ini sudah berapa Pak yang terhubung dengan, kementerian lembaga Sebelumnya ada 18 KL, tapi 18 saat ini KL? sudah menjadi 21 21 kementerian dan bertambah lembaga. terus Pak ya? Tambah terus ya. Siap Pak. Jadi ya tadi, kalau semuanya sudah link kan bisa, lebih transparan, lebih cepat gitu, real time gitu Pak. Jadi, Ya. itu bisa mempermudah, mungkin pelaku usaha dalam, menunjang kegiatannya gitu Pak. Terus juga tadi integrasikan proses Pak ya. Jadi kalau ada dari Kemendak, Kemenkes, mungkin lembaga-lembaga yang lain juga bisa datanya, bisa terakses gitu Pak, melalui itu diintegrasikan oleh Betul. LNSW. Jadi kalau boleh saya singkat itu, ini adalah merupakan inovasi Pak ya, inovasi untuk mempercepat dan mempermudah proses, bisnis, perdagangan di Indonesia ekspor impor maupun tadi logistik ya Bapak Logistik. sampaikan. Jadi sistem ini membantu para pelaku usaha dalam mengurus dokumen, informasi, secara, online dan real time. Jadi kalau sekarang kan zamannya work from anywhere Pak, jadi dimanapun bisa diakses gitu Pak, selama Bisa. tadi ada Ya koneksi bisa itu. internet Pak ya. Iya, Nggak bisa. harus lagi datang ke kantor, bawa dokumen, itu kan kita sudah mengalami transformasi Pak ya, sekarang kita transformasi digital mungkin seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa, kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Satu lagi mungkin tambahan Boleh Pak. silakan Pak, Jadi untuk sobat SCI Pak, ya untuk sobat SCI-SI, SCI-SI itu iya. INSW itu sistemnya tidak hanya terkait yang dalam jangan sampai nanti termainframe bahwa Iya, itu ekspor impor lewat pelabuhan aja. iya. Kita ada sistem yang nanti mengakomodir kawasan pelabuhan bebas. Oh, baik, Kita juga ada sistem yang mengakomodir kawasan ekonomi khusus yang baik, sekarang lagi ngetren. Dengan sistem yang ada, para investor dari luar itu melihat, oh ini transparan banget. Oh ini enak banget untuk bekerja di Indonesia. betul. Sehingga apa? Dia mau untuk menaruh investasinya di Indonesia. Indonesia. Karena sistemnya memang kita bikin setransparan mungkin. Iya, Belum lagi nanti kita punya sistem juga, kita ada keterkaitan dengan beberapa INSW atau NSW dari negara lain. NSW. Sehingga data dari mereka kita gunakan data di sini. Sehingga Terhubung Pak ya datanya? benar-benar para pelaku usaha itu nanti tinggal mensubmit dokumen yang dia punya aja, tidak perlu yang lain karena apa? Yang mensinkronkan nanti sistem yang ada Sistem, di NSW atau National Single Window masing-masing negara. masing-masing, oke. Dan itu dunia itu akan begitu cepat perubahannya dan masyarakat akan termudahkan semuanya dengan yang ada ini. Itu sudah berjalan Pak ya, Ini integrasi sudah berjalan, antar integrasi ini negara sudah ya berjalan. Pak Dan ya? nanti akan ada banyak hal yang kita integrasikan antar negara. Baik, baik. Sehingga masyarakat mudah, sehingga masyarakat juga tahu, oh aturannya sama Iya, dengan negara lain. iya. Oh apa yang dikeluarkan oleh dokumen yang dikeluarkan oleh negara lain bisa menjadi rujukan atau dokumen dasar daripada negara yang dituju. Baik, Dan itu nanti juga asasnya bisa resiprokal, baik, baik, seperti itu. baik.
Terima kasih, Pak. Mungkin satu lagi, Pak, ada pesan-pesan, Pak, buat sobat SCI/SI. Kalau saya lihat kan ini kan sudah mudah gitu, Pak, untuk Ya. mengakses itu mungkin jadi nggak perlu lagi ibaratnya lewat apa, jalan-jalan yang lain gitu, Pak. Jadi yang tadi, cost-nya lebih tinggi. Kan kalau sekarang kan, sudah bisa diakses sistemnya dengan mudah, transparan gitu, Pak, ya. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, buat sobat SCI/SI, Pak? Baik buat sobat, SCI/SI bisa mencoba masuk ke sistem Indonesia National Single Window, pelajari, mau apapun yang dipelajarin. Karena apapun itu menyangkut ekspor, impor, dan logistik, itu adalah roh daripada perdagangan di suatu negara. Kalau suatu perdagangan kita udah tahu sistemnya seperti apa, sepertinya kita usaha apapun akan menjadi lebih lebih mudah, lebih predictable bagaimana kita mencapai, suatu alur distribusi perdagangan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih menguntungkan setiap pihak. Jadi untuk itu, bagi para sobat SCI/SI, silakan untuk dicoba, webnya seperti apa, dan jika memang diperlukan untuk, pertanyaan atau keingintahuan lebih lanjut, silahkan hubungi LNSW. Atau bahkan jika perlu kami juga menerima, kunjungan untuk kita memberikan bagaimana, cara kerja LNSW dengan sistemnya SINSW yang ada di kantor kami. Demikian, Mas. Ya, terima kasih Pak Galih atas penjelasannya cukup clear gitu Pak ya. Jadi kita mungkin bisa dari pelaku usaha dengan adanya podcast ini bisa lebih menjelaskan gitu Pak. Jadi sebenarnya sudah simpel yang dilakukan oleh yang dibuat oleh LNSW. Sekali lagi terima kasih Pak Terima waktunya kasih, dan Mas. kesempatannya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa bermanfaat nih Pak untuk sobat SCI/SI dalam melakukan kegiatan yang khususnya, pelaku usaha, Pak, ya, karena kita banyak juga pelaku usaha yang melalui KSO, Excofindo Survei Indonesia ini, Pak. Begitu, terima kasih sekali lagi Pak Galih. Terima kasih, Dengan Mas. demikian, kita tutup, podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat SCISI, demikianlah podcast kita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channel KSO SCISI Official. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.